Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Mari kita melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai 4 gerakan dasar dalam pencaksilat. Apakah kalian masih ingat? Ya, 4 gerak dasar dalam pencaksilat itu ada pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan. Dan kalian bisa menuliskannya pada tabel berikut ini mengenai penjelasan tentang gerak dasar pencaksilat yang kamu ingat. Misalnya, pola langkah. Pola langkah adalah teknik berpindah atau mengubah posisi kaki dari ke samping, ke kanan, dan ke kiri atau maju mundur disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan bagi kepentingan serangan dan belaan. Lalu yang kedua itu pukulan. Pukulan itu teknik serangan yang dilakukan dengan mempergunakan tangan kosong sebagai komponennya untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Lalu tangkisan. Tangkisan dalam pencaksilat ini merupakan gerakan menangkis dengan menggunakan tangan untuk menghindari serangan dari musuh. Sehubungan dengan nilai-nilai kerjasama dan kekompakan, ceritakan pengalamanmu ketika menunjukkan keterampilan silat secara berkelompok. Misalnya ya, ini dalam melakukan gerakan dalam pencaksilat, kita harus bergotong royong dan bekerja sama. Nilai kerjasama dalam pencaksilat ini dapat dilihat dari kekompakan dan kerjasama yang dibangun oleh para pesilat dalam suatu perguruan maupun dalam suatu tim dalam sebuah pertandingan. Tanpa kerjasama tim, mustahil pertandingan akan dimenangkan, seperti itu. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman 131 mengenai cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut ini. Contoh sikap cinta produk Indonesia itu yaitu yang pertama membeli produk dalam negeri, yang kedua menggunakan produk buatan Indonesia, yang ketiga menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, yang bukan contoh sikap cinta produk Indonesia itu yang pertama memilih produk dari luar negeri, yang kedua melakukan impor barang, yang ketiga meremehkan kualitas produk lokal. Terus manfaat cinta produk Indonesia itu yang pertama membuat ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan meningkat. Yang kedua membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Yang ketiga lapangan pekerjaan semakin luas. Yang keempat mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Lalu definisi cinta produk Indonesia itu adalah upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Setelah itu kalian bisa membuka buku siswa pada halaman 132. Cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1. Temukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri. Nah, perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya. Di sini ada tabel mengenai halaman judulnya, halaman satunya itu mati lampu. Paragraf kedua itu pernyataan umumnya di halaman 2-nya itu listrik memiliki peran penting di era globalisasi sehingga listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian. Paragraf ketiga itu deret penjelasnya. Paragraf keduanya yaitu penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Nah, halaman 4, simpulan dan pendapat penulis paragraf ketiganya, yaitu sebagai pengguna listrik dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Seperti itu jawabannya. Lanjut, kita bersama-sama menjawab
pertanyaan pada halaman 133 yang ada tulisan evaluasinya. Jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal, dan berikan contohnya. Nah, jawabannya, makna dari berpikir global, bertindak lokal itu adalah ketika kita berpikir secara global, kita jadi lebih terbuka untuk melihat dunia luar dan memperluas wawasan, sehingga kehidupan kita akan mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi. Contohnya, di dalam negeri kita memelihara budaya tradisional masyarakat setiap daerah. Ketika hal tersebut bisa saja luntur karena dimasuki budaya luar yang dinilai lebih modern atau lebih keren dan tidak kuno. Atau ada istilah juga tidak ketinggalan zaman seperti itu. Nomor 2, gambarlah dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya itu energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan sel-sel surya melalui proses fotovoltaik atau panel suryanya. Yang kedua, listrik dialirkan ke panel kontrol. Lalu arus di sini masih dalam keadaan searah. Arus tadi kemudian disimpan di dalam baterai atau acu atau aki. 4. Apabila ingin digunakan, arus listrik dialirkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik atau AC. Kemudian energi listrik dari panel surya siap digunakan. Itulah proses panel listrik tenaga surya. Yang ketiga, soalnya apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)? Tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya ya. Dan di sini ada tabel paragraf 1 topik masalahnya, paragraf 2 deret penjelasnya, dan paragraf 3 simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Paragraf 1 merupakan topik masalahnya, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kebutuhan manusia akan listrik melahirkan inovasi-inovasi pemanfaatan sumber daya lainnya selain sumber daya fosil yang tidak dapat diperbaharui. Salah satunya adalah pemanfaatan matahari sebagai pembangkit listrik. Kemudian paragraf keduanya deret penjelasnya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah sel surya menjadi energi listrik. Untuk mengubahnya diperlukan panel surya yang terdiri dari sel-sel surya yang tersusun seri dan paralel. Sel surya ini terbuat dari bahan semikonduktor yang disebut silikon. Silikon menyerap cahaya matahari dan menghasilkan elektron. Panel surya ini sangat ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan tidak menggunakan sumber daya alam lainnya seperti bahan bakar fosil. Paragraf ketiga simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan biaya yang tinggi pada penggunaannya. Meski ramah lingkungan karena menggunakan energi matahari tetapi jarang digunakan di Indonesia. Mari kita kembangkan pemanfaatan energi matahari yang ramah lingkungan. Nomor 4, mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Saya setuju karena salah satu cinta bangsa adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri, maka kita meningkatkan ekonomi para pemilik usaha dalam negeri yang juga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mereka. Sehingga hal tersebut termasuk salah satu cinta tanah air. Sekarang kita masuk ke nomor 5, ini soal matematika. Hitunglah luas dan volume kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Bisa terlihat ya rusuknya 6 cm. Nah, kita cari dulu luas permukaan. Rumusnya itu 6 kali rusuk atau sisi kali sisi. Nah, kita masukkan L sama dengan 6-nya turunkan dikali rusuknya 6 dikali 6. 6 kali 6 36. 36 dikali 6 216 cm persegi. Nah, sekarang kita cari volume kubusnya. Rumusnya V sama dengan S kali S kali S. Sama saja ya. Turunkan sisinya 6 kali 6 kali 6. Sama 6 kali 6 36. 36 kali 6 216 cm kubik pangkat 3. Nomor 6. Hitunglah luas permukaan dan volume bangun
gabungan berikut. Luas permukaan sama dengan, rumus mencari luas permukaan itu kan biasanya kubus ini 6 kali rusuk. Nah, kita lihat nih, karena bangun pertama itu bangunnya besar dan bangun kedua itu bangunnya kecil tetapi berhimpitan seperti pada halaman 128, kita langsung masukkan L sama dengan, karena ini 6 sisi, 6 rusuk, 6 kali 8 kali 8, 6 kali 8 48 dikali 8 hasilnya 384 cm persegi. Lalu kita cari luas bangun keduanya. L sama dengan, karena ini berhimpitan, anggap saja ini tidak ada sisinya, jadinya dikurangin 1, sisanya 6 dikurangin 1 itu 5. 5 dikali, masukkan rusuknya 4 kali 4, 5 kali 4 20, 20 kali 4 80 cm persegi. Lalu kita gabungkan karena ini bangun kubusnya berhimpitan. L sama dengan 384 ditambah 80 sama dengan 464 cm persegi. Kemudian kita cari volume bangunnya. Rumus volume itu sisi kali sisi kali sisi. Berarti bangun pertama V sama dengan 8 kali 8 kali 8, 8 kali 8 64, 64 kali 8 512. Kemudian bangun kedua V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Baru kita gabungkan, V gabungan sama dengan 512 ditambah 64 hasilnya 576 cm kubik. Nah, nomor terakhir, nomor 7, Ida akan membuat 4 kubus dengan panjang rusuk 10 cm dari kertas karton. Hitunglah luas kertas karton yang ia perlukan. Biasanya untuk mencari luas permukaan itu kan rumusnya 6 kali rusuk. Tapi di sini kita membuat Ida membuat 4 kubus, berarti masukkan 4 kali 6 kali rusuk sama dengan L sama dengan 4-nya turunkan dikali 6-nya turunkan dikali rusuknya 10 kali 10. Bawahnya lagi sama dengan 4 kali 6 itu 24 dikali 10 kali 10, 24 kali 10 240 kali 10 hasilnya 2400 cm persegi. Itulah hasil nomor 7. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.